Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo kembali lagi di konten Swindler dan kali ini aku membawakan cerita Swindler dari Polo kita. Jadi ini salah satu cerita dari Indonesia, tapi menurutku nggak kalah gila dibandingkan cerita-cerita perselingkuhan dari Korea yang nantinya dipecahkan sama detektif swasta. Jadi apa yang terjadi? Nah, sebelum aku mulai, aku pengen bilang bahwa kisah yang aku ceritakan kali ini sebenarnya terjadi diakibatkan hilangnya figur seorang ayah pada seorang anak perempuan. Jadi buat Polo-Polo yang merupakan anak putri ataupun yang punya anak putri, ingatlah sosok ayah sangatlah penting dan langsung kita mulai. Oke, jadi Polo kita yang ngirimkan cerita ini bernama Angie dan dia ini punya temen yang kita sebut saja namanya Faye. Oke, nah Faye ini adalah seorang perempuan yang dari kecil itu emang sering dibully di sekolahnya, sehingga bisa dibilang karena dia ini dibully, teman-teman lain pun nggak mau main sama temen yang bernama Faye ini. Dan sebenarnya di luar permasalahan di sekolah, Faye ini juga nggak memiliki keluarga yang harmonis. Orang tuanya, dua-duanya itu bekerja dan jarang ada di rumah untuk menemani Faye di saat masa kecilnya hingga gede gitu. Orang tuanya itu nggak cuma sibuk, tapi hubungan kedua orang tuanya ini juga tidak baik. Udah gitu, ayahnya Faye ini nggak pernah hadir ataupun memerankan figur seorang ayah sebagaimana semestinya, sehingga Faye itu tumbuh jadi anak yang pemalu dan kurang percaya diri. Udah gitu, Faye ini anak tunggal, jadi bisa dibilang nggak ada tempat sharing, nggak ada juga tempat dia bisa berteduh saat dia membutuhkan pertolongan. Jadi bayangkan anak kecil di rumah nggak ada orang tua dan juga nggak ada saudara. Jadi mau main ya nggak ada teman, dan mungkin ini yang bikin dia minder sehingga waktu main sama teman terkesan minder, makanya dibully. Bukan berarti yang bully benar, tapi menyayangkan kenapa ini bisa terjadi. Oke, ojo disalahpahami. Nah, terus Angie sama Faye ini kok bisa kenal dari mana? Jadi Angie sama Faye ini bertemu dan mulai berteman di bangku SMP, dan awalnya mereka itu katanya sekelas, dan Angie itu ngelihat kok temen yang namanya Faye ini kok mesti sendiri, nggak ada yang nemenin gitu. Udah gitu, Faye ini sering banget diejekin sama temen-temen yang laki-laki. Padahal kalau Angie yang lihat, Faye itu sebenarnya ya lumayan cantik. Hanya saja anaknya itu pendiam dan juga suka menyendiri, sehingga dibully sama teman-temannya yang lain. Padahal kalau dilihat dari penampilannya sebenarnya lumayan katanya. Jadi sebenarnya Angie itu nyayangkan kenapa anak kayak Faye gini bisa dibully dan gak dideketin sama anak cowok lain gitu. Dan awalnya memang betul Angie itu nemenin ataupun jadi temennya Faye karena kasihan awalnya. Tapi baiknya Angie, dia itu mulai memperkenalkan Faye ke teman-temannya Angie. Jadi nggak cuma ditemani satu orang, tapi diajak masuk ke grup pertemanan sehingga Faye jadi punya lebih banyak teman. Dan di situ Faye mulai membuka diri kepada beberapa teman-teman yang baru. Nah, pertemanan Faye dan Angie ini berlanjut hingga mereka duduk di bangku perkuliahan. Nah, masalahnya Faye sama Angie mereka ini pergi ke universitas yang berbeda, sehingga Faye ini bisa dibilang harus mulai mencari teman yang baru sendiri dan harus melakukan semuanya sendirian. Padahal sebelumnya Angie itu bisa dibilang menjadi jembatan Faye dengan teman-teman lainnya. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, Faye ini kesusahan. Dia masuk kuliah nggak ada temen dan juga nggak tahu gimana caranya bikin temen di lingkungan yang baru. Jadi Faye ini kesusahan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Ditambah lagi karena kuliahnya ini di luar kota, dia ini merantau. Jadi benar-benar nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu gimana caranya bikin temen, sehingga Faye ini lebih menyendiri lagi, dan ini mengakibatkan stres yang lumayan besar hingga Faye itu harus ke psikiater dan juga mengonsumsi obat antidepresan. Dan karena ini menjadi beban yang begitu berat untuk Faye itu bahkan nggak berhasil lulus dari kuliah, sehingga di tengah pembelajaran, Faye itu memutuskan untuk tidak melanjutkan studi, tapi memutuskan untuk mulai kerja dengan ijazah SMA yang dia punya. Jadi, benar-benar gak kuat untuk kuliah. Jadi benar susah. Bisa dibilang Angie itu menjadi seseorang yang sangat-sangat membantu di saat Faye berada di SMP dan SMA. Dan ceritanya itu mulai dari sekarang sebenarnya. Di sini bukannya aku merendahkan teman-teman yang punya ijazah SMA, tapi jujur zaman sekarang ijazah SMA itu lebih susah nyari kerja karena ijazah S1 itu bisa dibilang udah lumayan umum. Bahkan yang lulus S1 pun susah, apalagi yang SMA. Dan karena saingannya begitu ketat, akhirnya Faye mulai nyoba mencari pekerjaan yang apapun nih supaya digolei, dan akhirnya nemu sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, yaitu bekerja sebagai seorang SPG. Seperti yang Angie bilang tadi,
rugi karena V ini sebenarnya lumayan cantik, jadi mungkin bisa jadi SPG. Dan sebenarnya meskipun V dan NG ini terpisah, mereka berdua ini masih sering ngomong dan masih sering sharing. Sehingga V itu masih sering ngupdate ke NG, ini loh aku sekarang kerja di sini gini, gajiku kayak gini, temanku kayak gini, aku punya atasan kayak gini. Nah, V itu sering sharing dan V bilang kalau dia ini punya satu atasan yang namanya Agil, dan Agil ini sering ngajak V untuk cerita-cerita, bahkan sharing hal-hal pribadi. Bahkan yang awalnya itu cuman ngajak makan siang berdua, lama-lama Agil itu mulai ngasih hadiah. Nah, masalahnya V yang terima hadiah, dia cuma ngira, oh orang yang namanya Agil itu baik ya. Dan dia itu nggak paham apakah ini merupakan tanda suka atau ini emang merupakan kebaikan dari seorang atasan, atau memang Agil itu orangnya suka ngasih hadiah. Nah, dia nggak paham. Apalagi perbedaan usia antara V sama Agil itu sebenarnya lumayan besar. Agil berusia 32 tahun, V berusia 20 tahun. Aku tahun ini mau masuk 32, tapi bayangkan aku sama anak usia 20 tahun. Oke, ya kita lanjut ya. Aku pun yang baca agak bingung. Nah, pokoknya lanjut lagi. Pas itu pun NG itu sebenarnya udah ngewanti-wanti V, bilang, kamu mending hati-hati, oke? Kamu cari tahu dulu Agil ini orangnya kayak gimana. Siapa tahu Agil orangnya udah nikah, terus udah punya anak, gimana nanti kamu malah disalahkan, dibilangi pelakor, kan kamu rugi. Mending kamu jaga jarak, yuk taruhlah batasan, siapa tahu ternyata orangnya gimana atau gimana, jangan asal dideketin dulu. Nah, NG itu udah ngewanti-wanti. Dan setiap kali NG bilang kayak gini, V bilangnya udah ini lo by the way aku lo cuman temenan no. Nggak ada yang aneh-aneh. Sehingga NG ya nggak bisa bilang apa-apa, orang V-nya sendiri bilang kalau dia temenan no. Ya toh. Berjalannya waktu, akhirnya beberapa hal yang baru mulai terungkap. Agil ini ternyata udah menikah dan punya satu anak, dan NG sebagai temannya V juga berusaha menyadarkan V dan bilang kalau hubungan yang kamu punya sama Agil ini agak bahaya dan sebaiknya tidak dilanjutkan. Karena di logika, cowok udah nikah, udah punya satu anak, terus ngajak makan berdua bawahannya, bukan sesekali, tapi berulang kali, udah gitu sering ngasih hadiah, ini terkesan ada bau amisnya, ya toh? Ya bisa jadi baik, tapi ngono loh kesannya, paham ya toh? Nah, NG itu terus-menerus ngasih peringatan. Cuman setiap kali NG bilang kayak gini, V itu bilang, enggak, kamu ini overthinking, kamunya aja yang mikir aneh-aneh, Agil itu bukan orang yang kayak gitu. Jadi V-nya itu terus-menerus membantah, sehingga NG pun bingung gimana caranya melindungi V dari hal-hal yang bisa kita bayangkan. Nah, mungkin Pol-Pol masih ingat waktu SMP NG kan suka ngenalin V ke temen-temennya ya toh. Nah, kebetulan salah satu temennya NG yang bernama Wulan ini juga ngerantau di kota yang sama dengan V ternyata. Dan ternyata semenjak V sering cerita ke NG soal Agil, NG kan sering nasehatin V untuk berhati-hati sama orang yang bernama Agil ini ya toh. V juga lama-kelamaan ngerasa kalau NG itu kurang suka hubungan antara V dengan Agil, sehingga dia pun mulai ngerti, oh kayaknya NG ini nggak suka aku deket sama cowok yang namanya Agil, padahal Agil ini orangnya baik, nggak punya maksud negatif. Sehingga V ini mulai berhenti sharing masalah Agil ke NG dan mulai cerita ke Wulan yang tinggal di sekitarnya ataupun di kota yang sama. Tapi Wulan yang tahu cerita ini juga di-sharing ke NG. Jadi ujung-ujungnya NG tetap tahu, cuman V gak pernah sharing langsung ke NG. Dan seperti yang kita duga, meskipun Wulan ini baru mendengarkan ceritanya V, Wulan pun bisa ngerasakan kayaknya hubungan antara Agil sama V itu gak normal. Ada yang aneh gitu loh. Tapi V itu sharingnya agak berbeda ke Wulan. Ke Wulan dia itu lebih cerita belak-belakan, bahkan juga tentang perasaannya. Jadi kalau berdasarkan Wulan, V itu bilang kayak gini, kamu tahu nggak, aku loh waktu dulu sekolah itu nggak pernah ada cowok yang perhatian sama aku. Tapi sekarang loh aku mulai kerja, ada cowok namanya Agil. Dia ini buai, aku mesti ditemani makan siang. Aku kadang belum beli kopi ya dibeliin kopi. Kadang juga dikasih hadiah. Aku nggak tahu ya, meskipun dia itu baik, tapi kok akunya yang baper. Jadi ternyata waktu ngomong ke NG, V itu nggak pernah bilang kalau dia itu mulai ada rasa. Tapi giliran sharing ke Wulan, V itu bilang kalau dianya yang mulai tertarik sama cowok yang bernama Agil. Dan bahkan V itu sedikit berharap bisa jadi selingkuhannya
Agil. Meskipun itu selingkuhan, ya lumayan lah daripada aku nggak pernah mendapatkan perhatian dari cowok. Kesannya agak kayak gitu. Dan karena Wulan itu mesti menyampaikan apapun yang dia dengar dari Faye ke Angie yang tahu ini akhirnya jadi sangat sebal dan memutuskan untuk tidak menghubungi Faye lagi. Bisa dibilang, wis aku nggak mau temenan sama temen yang kayak kamu. Wis ngerti hubungan nggak bener kok dilanjutkan. Dan Angie memutuskan untuk tidak jadi temennya Faye lagi sampai Faye mengakhiri hubungannya dengan cowok yang bernama Agil. Dan ternyata hubungan antara Faye sama Agil ini berlanjut hingga 5 tahun. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, Angie sama Faye semakin menjauh, sedangkan Faye sama Agil menjadi semakin dekat dan secara resmi Faye menjadi selingkuhan ataupun cewek sembunyiannya cowok bernama Agil. Dan Faye pun nggak tahu gimana ceritanya, itu tetap bangga karena dia menjadi selingkuhan dari cowok yang baik. Yang lebih menyeramkan lagi, Agil itu ternyata tahu masa lampaunya Faye, masalah trauma yang dia miliki, termasuk father issue yang dimiliki. Dan Agil yang tahu masalah hal ini memanfaatkan hal itu untuk menjadikan Faye seperti apa yang dia mau, termasuk untuk pelampiasan seks bagi Agil. Dan yang lebih menyeramkan, Faye itu nggak sebatas berhubungan sama Agil, tapi Agil itu kadang nyuruh Faye untuk melakukan hubungan seksual dengan cowok-cowok lain, dan Faye pun mengiyakan apapun suruhannya. Padahal diakibatkan hubungan-hubungan yang nggak jelas dengan cowok-cowok yang nggak dikenal, Faye itu terkena penyakit seksual. Tapi meskipun kayak gitu pun, Faye tetap cinta ataupun suka sama cowok yang bernama Agil ini. Dan lama-kelamaan, Faye yang awalnya merupakan cewek lugu yang dimanfaatkan mulai berubah menjadi bom waktu. Faye pun mulai ngerasa kalau dirinya itu tidak dicintai seperti halnya yang dia harapkan. Dan dia mulai ngerti kalau cowok-cowok itu suka berhubungan. Dan Faye pun mulai stres karena dia kena penyakit seksual. Dan di situ dia mulai mencari solusi baru. Aku ini nggak bisa ngelupakan Agil. Tapi kalau misalnya ada cowok lain yang bisa menerima aku, kayaknya aku bisa ngelupakan Agil. Gimana yo? Cowok-cowok kan suka hubungan seksual, ya wis lah aku tak one night stand, siapa tahu aku bisa nemu cowok yang baik. Dan kalau nggak nemu pun apa buruknya, toh aku ini udah sering melakukan hubungan sama cowok-cowok yang nggak terlalu aku kenal, dan toh sekarang aku udah kena penyakit seksual, yo takut apa lagi. Nah, pemikirannya Faye itu berubah ke arah yang lebih berbahaya. Dan sebenarnya yang bikin Faye stres itu bukan cuman dia menjadi selingkuhannya Agil, tapi meskipun Agil ini udah punya selingkuhan yang bernama Faye, Agil ini juga punya selingkuhan lain ternyata. Dan Faye yang tahu ini menjadi lebih shock. Dan kalau berdasarkan detektif swasta di Korea, biasanya selingkuhan itu lebih nggak tahan ketika dia tahu pacarnya itu punya selingkuhan lagi. Jadi istilahnya ada istri, suaminya selingkuh sama pelakor lain, dan kalau pelakornya ini tahu kalau cowok ini punya cewek lain lagi, biasanya pelakornya ini jadi lebih nggak terima lagi katanya dibanding istri aslinya. Nggak tahu kenapa, tapi katanya kayak gitu. Dan masalahnya, Faye yang merupakan bom waktu ini mulai berevolusi lebih lagi. Ketika dia mulai nyari cowok-cowok yang baik, dia mulai ngerasa, kayaknya temenku Wulan ini suaminya kok baik yo. Nah, mulai dilirik, coba dihubungi, coba dideketin. Untungnya suaminya Wulan ini nggak tertarik. Sehingga yang dilakukan Faye apa? Biasanya mau suami istri kalau misalnya kita udah kenal teman, biasanya kan ya follow-followan IG atau. Nah sama, Faye ini di follow sama suaminya Wulan. Dan Faye yang tahu ini, dia menggunakan siasat yang nggak pernah kita bayangkan. Faye ngundang suaminya Wulan untuk menjadi close friend. Nah setelah itu Faye mulai upload foto-foto Faye yang menggunakan baju-baju seksi dengan tujuan menggoda suaminya Wulan. Jadi Wulan nggak bisa ngelihat postingan story close friend, tapi suaminya jadi ngelihat foto-foto yang kayak gitu. Dan untungnya suaminya Wulan itu bukannya kayak kayak gitu, tapi kayak temenmu kok kayak gini sih, aneh ini. Jadi untungnya suaminya Wulan itu bukannya tergoyah, malahan mulai ngerasa ini nggak bener dan juga mulai menjauhi si Faye ini. Dan setelah suaminya Wulan bilang ke Wulan tentang kejadian ini, Wulan itu jadi lebih ilfil lagi. Karena sebenarnya waktu Wulan sama Faye ini temenan, Wulan itu juga sering share kayak, kamu ngerti tak, aku sama suamiku lo ada sempat masalah kayak gini, udah gitu kita kan udah nikah tapi hubungan suami istri kita gini-gini. Jadi Faye yang tahu masalah hubungan suami istrinya Wulan dan suaminya ini malah menggunakan itu sebagai cara untuk menggoda suaminya. Misalnya suaminya suka hal-hal yang berbau apa, nah sengaja foto-foto story-nya itu menggunakan kesan-kesan yang berhubungan dengan fetis ataupun hal-hal yang disukai sama suaminya Wulan. Jadinya Wulan juga kesel sama Faye, dan untungnya suaminya Wulan pun tidak tertarik sama Faye.
Dan diakibatkan kejadian ini, akhirnya Wulan dan juga suaminya ini mulai tidak berteman dengan V, tapi V ini masih melanjutkan hubungannya dengan Agil dan juga cowok-cowok random dengan cara one night stand. Dan yang lebih menyedihkan, hingga saat ini Wulan sama Angie ini udah kayak nggak kontak lagi sama V, tapi berdasarkan kabar yang diberikan, V itu masih hidup dengan cara yang sama. Dan diperkirakan ini diakibatkan father issue. Jadi karena nggak pernah mendapatkan perhatian dari ayah, dia itu nggak tahu gimana sih seharusnya seorang cewek itu dicintai oleh seorang laki-laki. Kalau misalnya dia pernah ngeliat mamanya dicintai sama papanya, oh ini tuh cara yang benar gimana cowok mencintai seorang perempuan. Tapi karena tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mengalami itu, terkesan V itu lumayan haus perhatian dari cowok, dan ini bertumbuh ke arah yang salah. Apalagi ketemu cowok yang kayak Agil yang digunakan dan mendapatkan pelajaran yang benar. Oke Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi kalau misalnya di antara Pol-Pol ada yang suka one night stand juga, yo berhati-hati. Kita nggak tahu orang kayak apa yang menjadi teman di malam hari Pol-Pol. Oke Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini. Dan buat Pol-Pol yang ada cerita yang benar-benar menarik dan pengen di-share, jangan lupa di-share juga ke email di sini. Oke Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.